Keponakan tidak bisa menjadi wali. Keponakan bukan wali. Kemudian ini langsung kita jawab, keponakan tidak bisa menjadi wali. Akan tapi jika ada seorang wanita yang punya hajat menikah, bahkan dalam hal ini berlaku kepada siapa saja, apalagi sudah menjanda. Sebab hajat menikah hajat pribadi yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan cara pernikahan. Maka tidak ada yang bisa melarang. Orang tua pun tidak boleh melarang sebagai bapak kalau sudah putrinya menemukan orang yang sekufu dengannya, maka seorang ayah tidak bisa melarangnya. Biarpun di sana ada pendidikan, hei anak perempuan kalau nikah jangan langgar orang tuamu, jangan kurang ajar, keberkahan dari kepatuhan dong. Cuman ada sebagian orang tua keras kepala, memang kepalanya keras, hanya menginginkan sukses. Kamu harus selesai kuliah dulu, kamu harus gini-gini. Tidak tahu hari ini hari rusak. Anaknya solehah, dia baik, pengen memangkas syahwatnya dengan cara yang halal, pengen menikah. Sudah ketemu laki-laki yang baik, bukan dengan karena terpesona dengan pacaran, enggak, ada laki-laki baik. Kok sudah ketemu laki-laki yang sekufu, kok orang tua melarang, boleh dilewati. Namanya wali adl. Bahkan berdosa seorang tua melarang anaknya yang punya hajat untuk menikah dan sudah ketemu yang kufu, haram dia. Sebab ini kebutuhan pribadi. Sebab kalau dilarang masuk haram nanti. Cuma tidak semua orang paham. Kemudian kalau ternyata walinya wali adl, ini bapak saja namanya adl, kalau abang jauh, kalau abangnya tidak menikahkan sudah, walinya kan ganti sekala ayah, nanti kan boleh abang bisa menjadi wali. Tapi kalau orang abangnya nggak mau, nggak jelas alasannya nggak mau, maka boleh dilewati, langsung hakim bisa. Kalau ada hakim yang mengizinkan. Cuman ada sebagian pernikahan yang mungkin tidak harus melalui hakim karena ada beberapa hal. Sehingga masalah nikah siri, kami ingatkan kepada para wanita, sebisa mungkin kalau Anda menikah jangan pakai nikah siri, sebab di sana ada tanggung jawab, ada kewajiban-kewajiban. Karena kewajiban hak anak, hak istri dan seterusnya kalau ada apa-apa. Sehingga surat nikah dan resmi itu adalah untuk melindungi wanita itu sendiri. Cuma ternyata dalam hidup tidak selalu seperti itu. Ada sebagian wanita yang pengen menikah tapi tidak pakai surat. Kenapa? Karena ada satu hal, yaitu tadi mungkin mantan mertuanya nggak mau, marah-marah, mantan macam-macam. Karena negeri yang tidak semuanya ngerti pemahaman Islam. Sehingga seorang perempuan ada mengatakan, Buya kalau saya nikah mertua saya bakal marah dan saya nggak tega. Sementara saya tidak kuat, saya harus menikah. Kalau saya yang terang-terangan bakal rame nanti. Bagaimana nikah siri? Nah, ini kan solusi beda, masalah berbeda. Baik, saya tidak tahu sebabnya apa, kenapa harus nikah siri dia. Nah, kan tadi dia ketemu laki-laki baik, nikah siri. Yang nikahkan adalah ponakan. Tidak, ponakan tidak boleh menjadi wali, tidak bisa menjadi wali kecuali berubah. Ponakannya adalah ketua KUA. Nah ini, jadi ponakannya KUA, jadi atas nama hakim. Nah, di saat tidak ada hakim, tentunya kalau memang orang itu orang rusyud, orang benih, orang pinter, tentunya dengan saksi ada namanya tahkim. Biarpun tahkim ada beberapa catatan. Tahkim itu adalah mengangkat orang untuk menikahkannya. Muhakkam namanya. Bersepakatnya dua mempelai, dua calon untuk mengangkat seseorang untuk menikahkannya. Boleh ini menjadi wali, bukan sebagai wali tapi sebagai muhakkam. Walinya wali muhakkam. Muhakkam bukan hakim. Kalau hakim sudah ditentukan oleh negara, dia hakim, KUA. Kalau muhakkam selain dari itu. Dan ini bisa diberlakukan dengan beberapa syarat tentunya. Dan orang berilmu yang mengerti. Baik, akan tapi ada solusi. Jadi para ulama sangat mengerti solusi jika ada orang menemukan problem semacam itu. Tapi kalau seorang ponakan sebagai wali, aku nikahkan sebagai wali, menggantikan ke abangnya, nggak bisa. Tapi kalau dengan proses muhakkam tadi, bisa saja dianggap sah. Tentunya dengan beberapa prosedur yang lain, dan tidak sulit prosedurnya. Na'udzubillah, yang perlu ditakuti adalah zina, kehinaan zina, ngentengin. Orang tua jangan mempersulit pernikahan, dan sebagai abang jangan persulit adikmu menikah. Alhamdulillah ada yang menjaga, sudah alhamdulillah. Apalagi seorang perempuan janda, mungkin ada kebutuhan yang sebagainya, silahkan adik menikah lagi.
Mungkin mantu Anda perempuan punya hajat menikah, biarkan menikah. Dia punya hajat pribadi. Ibumu pengen punya hajat menikah, punya hajat pribadi, biarkan. Seorang anak melarang ibunya menikah juga sama salah seperti ibu melarang anaknya menikah. Sebab pernikahan hubungan ini hajat pribadi, nggak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kalau pintu halal nggak dibuka, haram yang kebuka. Baik, seperti itu insya Allah. Jadi sebagai seorang ponakan tidak bisa menjadi wali, akan tapi kalau berubah menjadi muhakkam atau hakim bisa. Tinggal kita lihat seperti apa proses pernikahan. Dan tolong kalau menikah minta petunjuk pada ulama yang ngerti di dalam dunia fikih yang sesungguhnya. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.